Panduan kantor notaris di era new normal. Perlengkapan yang wajib ada di kantor notaris: pengukur suhu tubuh, keran air dan sabun cuci tangan, hand sanitizer, masker, protokol penerimaan tamu atau klien saat penandatanganan akta. Pertemuan dengan tamu dilakukan dengan janji terlebih dahulu. Tamu wajib cuci tangan di keran air dengan sabun sebelum masuk kantor. Tamu wajib mengenakan masker jika tidak ada diberi masker. Mempersilahkan masuk ruang meeting, tempat duduk berjarak 1 sampai 1,5 meter. Dalam menerima tamu, diusahakan untuk tidak lebih dari 5 orang dalam satu ruangan. Pertemuan dilakukan tidak lebih dari 15 menit. Tamu wajib menggunakan alat tulis atau pena sendiri untuk tanda tangan, atau yang telah disiapkan oleh kantor notaris khusus untuk tanda tangan. Sebelum dan sesudah memegang minuta akta, wajib menggunakan hand sanitizer. Protokol ayo pakai maskernya, wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya, jangan lupa meluruskannya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ayo pakai maskernya, Wajib pakai masker. ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan notaris Tangerang Selatan maupun dari luar Tangerang Selatan.
Para peserta, pembinaan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama dalam acara yang penting ini. Terlebih dahulu, saya Claudia SHMKM selaku MC pada acara kita hari ini. Sebelumnya, kita akan menyapa terlebih dahulu yang telah hadir pada saat ini, yaitu Kepala Kantor Wilayah Provinsi Banten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Agus Thoyib, BCIP SHMH. Selamat siang, Bapak. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, Pak. Kemudian Ketua Pengwil Banten Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Rustiana Dwi Korawan, SHMKM. Selamat siang, Bunda Rus. Selamat siang. Kemudian Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Dewan Kehormatan Pusat Notaris, Bapak Fardian SH, yang sekaligus akan menjadi narasumber untuk pembinaan hari ini. Selamat siang, Pak Fardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak Fardian. Selanjutnya adalah Ketua Pengda Tangsel Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Diah Sukma Permatariani SH. Selamat siang, Ibu Diah. Ya, Mbak Udi. Kemudian Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Tangerang Selatan, Ibu Natalia Pandiangan SH, beserta seluruh jajaran MPD Tangsel yang telah hadir. Selamat siang, Ibu Natalia. Selamat siang, Mbak Udi. Baik, kemudian juga mungkin telah hadir Ketua Dewan Kehormatan Daerah Notaris Tangerang Selatan, Bapak Endang Holan Sitohang, beserta jajarannya DKD Tangsel. Mungkin belum dibuka mic-nya. Baik, kita lanjutkan. Juga selamat datang para penasehat notaris yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan juga rekan-rekan notaris Tangerang Selatan dan notaris di luar Tangerang Selatan, para peserta pembinaan PMPJ pada hari ini. Baiklah, untuk itu kita mulai acara hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne Ikatan Notaris Indonesia. Para hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Para hadirin, kami memohon maaf apabila mungkin lagu Indonesia Raya dan himne INI tadi kurang jelas suaranya ataupun gambarnya ada yang tidak keluar semata-mata karena jaringan yang kurang baik. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Ibu Hajah Marce Krisna Murni SHMKM. Kepada Ibu Marce Krisna, kami persilahkan. Terima kasih Bu Claudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, sebaiknya kita berdoa untuk kelancaran acara webinar ini sampai selesai. Dan agar ilmu yang kita terima pun berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon maaf kepada bapak-bapak dan pria yang mengikuti webinar ini, karena kami sebagai panitia dan kami sebagai wanita yang memimpin doa ini. Dan doa ini akan dilakukan sesuai agama Islam, dan bagi para peserta yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan tata cara dan aturan agama dan kepercayaan yang dianut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada hari ini di acara webinar tentang pembinaan dan tanya jawab seputar prinsip mengenai penggunaan jasa PMPJ, penginian data dan registrasi pengawasan khusus bagi notaris berisiko tinggi, dan juga pengenalan Majelis Pengawasan Daerah Terpilih pada Pemda Kota Tangerang Selatan. Semua acara ini adalah sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara ini sampai dengan selesai. Berilah manfaat kami semua atas ilmu yang kami terima pada hari ini, ya Allah. Beri semangat kami selalu untuk menambah ilmu pengetahuan yang ada dan tersedia, agar waktu yang diberikan ini selalu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, dan agar kami dapat bekerja, bertugas, selalu berada dalam di jalan arahan kebaikan-Mu, ya Allah. Lindungi kami selalu dalam bekerja, agar mendapat klien-klien yang baik-baik saja, agar ilmu kami bermanfaat selalu untuk orang lain yang meminta jasa pekerjaan kami. Lindungi kami selalu dalam bekerja, ya Allah, agar kami berada dalam lindungan kebaikan-kebaikan-Mu. Ya Allah, berilah selalu manfaat organisasi ini, agar bermanfaat untuk rekan-rekan kami, untuk para calon notaris, dan untuk orang-orang yang berhubungan dengan tugas jabatan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di masa pandemi ini, berilah kami selalu kekuatan, ya Allah, daya tahan tubuh kami, kuatkan iman kami, agar kami selalu kuat dan sabar dalam pandemi ini. Hanya kuasa-Mu yang bisa mengakhiri pandemi ini, ya Allah. Kalau kami boleh meminta, ya Allah, berilah kesehatan kami, selalu panjangkan umur kami, beri kebahagiaan kami dalam keberkahan, beri kesehatan orang tua kami, kesehatan keluarga kami, kesehatan saudara-saudara kami, kesehatan rekan-rekan kami, kesehatan pegawai-pegawai kami, kesehatan semua rakyat Indonesia yang kami cintai ini. Dan akhirilah keadaan ini dengan mudah, ya Allah, sehingga kami dapat beraktivitas lagi seperti semula sebelum pandemi ini terjadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah semua doa-doa kami ini. Ijabahlah permohonan, permintaan kami ini. Beri keberkahan dan keridhaan kami. Rabbi habli minasyolihin, Rabbi kfirli, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Marce Krisna Murni. Sama. Para peserta pembinaan hari ini dimohon untuk mengisi absensi yang ada di room chat kami. Silakan mengisi, ada linknya,
Silakan diisi absensinya. Baiklah, acara kami lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Rustiana Dwi Korawan, SH-MKN. Kepada Bunda Rustiana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Banten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Agus Thoyib, BCIP, SH, MH. Selamat siang, Bapak. Yang kami hormati Ketua MPD Notaris Kota Tangerang Selatan, Rekan Natalia Pandiangan, SH-MKN, beserta seluruh anggotanya, baik unsur notaris, akademisi maupun pemerintah, Dewan Kehormatan Daerah Kota Tangerang Selatan, Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Ibu Dewan Penasehat Pengurus Daerah, serta seluruh peserta webinar, baik dari Kota Tangerang Selatan maupun dari luar Kota Tangerang Selatan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ketua Pengurus Daerah Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia, Rekan Diah Sukma Permatariani SH-MKN, beserta seluruh jajaran pengurusnya, dan yang kami hormati dan tentunya sangat kami nanti-nanti narasumber kita pada hari ini, Bapak Fardian SH. Beliau selain anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, beliau juga anggota Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Selamat siang, Pak Fardian. Selamat siang, Bunda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir di webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia bersama Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan tentang pembinaan dan tanya jawab seputar PMPJ atau Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Atas nama Pengurus Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia, kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Pengda Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia yang pada hari ini bekerja sama dengan MPD Notaris Kota Tangerang Selatan untuk memberikan pembinaan khususnya tentang PMPJ kepada seluruh anggotanya. Semoga pengurus dan majelis pengawas notaris di Kota Tangerang Selatan dapat terus bersinergi demi anggotanya. Sesuai dengan materi pada webinar kali ini, yaitu pembinaan tentang PMPJ. Ini sangat penting. Kita pengurus khususnya di Banten, baik pengurus di daerah maupun pengurus di tingkat wilayah, agar mampu memberikan contoh kepada anggota kita, khususnya dalam kepatuhan untuk mendukung program pemerintah agar Indonesia masuk dalam keanggotaan FATF. Kedudukan notaris sebagai pelapor, jika ada transaksi yang mencurigakan harus kita laporkan melalui KRIPS. Tujuannya antara lain agar dalam pelaksanaan jabatan kita tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Jadi dengan menerapkan PMPJ, kita sebagai notaris melindungi diri sekaligus mendukung program pemerintah sehingga Indonesia bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semoga dengan kepatuhan kita sebagai notaris dalam mendukung pemerintah Indonesia agar masuk dalam keanggotaan FATF ada pengaruh besar terhadap masuknya para investor ke Indonesia, sehingga berpengaruh juga terhadap perbaikan perekonomian di Indonesia. Dengan banyaknya investor masuk ke Indonesia, sebagaimana tugas jabatan kita sebagai notaris tentunya nanti akan turut serta berperan di dalamnya. Terakhir, kami juga berterima kasih kepada narasumber Pak Fardian. Terima kasih telah hadir di Banten.
khususnya di Pemda Kota Tangerang Selatan, Ikatan Notaris Indonesia, untuk memberikan pencerahan kepada kami semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bunda Rustiana. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan acara oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Agus Thoyib, BCIP, SHMH. Kepada Bapak Kakanwil, kami silakan. Bu Claudia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Kakanwil. Punten Pak Kakanwil. Punten kayaknya suaranya agak kecil Pak. Sambutan Bapak sangat dinanti-nanti oleh kami notaris sebanten ini. Terima kasih Pak. Baik, kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Banten, Ikatan Notaris Indonesia, Bunda Rustiana Korawan. Yang saya hormati Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris dan juga Dewan Kehormatan Pusat Notaris yang juga selaku narasumber Bapak Fardian SH. Ini saya sudah 2 kali ini ketemu beliau di waktu itu pelatihan kompetensi ya Pak ya, Pak Dirjen. Kemudian Bapak masih ingat? Iya Pak. Kemudian yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Tangerang Selatan, Ikatan Notaris Indonesia, Sukma Permataryani. Yang saya hormati Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang Selatan, Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Natalia Pandiangan, kita jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Daerah Tangerang Selatan, Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Holan Sitohang beserta jajarannya, Bapak Ibu, para penasihat notaris daerah dan wilayah, dan seluruh notaris yang mengikuti kegiatan webinar ini, baik dari Tangerang Selatan, daerah Tangerang Selatan maupun dari luar Tangerang Selatan yang saya muliakan. Pertama-tama tentu marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita sekalian saat ini masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita masih terus beraktivitas, masih terus bisa memberikan pengabdian yang terbaik bagi negeri yang tercinta ini, ya. Dan selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan webinar ini. Indonesia sangat bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendorong pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
serta Undang-Undang Nomor 9 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara, agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut susah untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan yang penting, khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris, penerapan PMPJ ini merupakan bagian yang penting bagi manajemen risiko yang baik, terutama risiko reputasi, operasi, hukum, dan konsentrasi yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Pemenuhan kewajiban atas ketentuan perundang-undangan PMPJ ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua pihak terkait dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan, yaitu pertama, bahwa kewajiban penerapan PMPJ dan pelaporan bagi pihak pelapor. Kemudian yang kedua, pembentukan regulasi berkenaan dengan PMPJ oleh lembaga pengawas dan pengatur atau LPP. Kemudian ketiga, analisis dan pemeriksaan oleh PPATK, serta yang keempat, penanganan perkara tindak pidana pencucian uang oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tanggung jawabnya. Notaris sebagai pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Dengan mengetahui latar belakang, identitas, serta memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa, maka akan memberikan nilai tambah baik bagi pihak pelapor, yang selanjutnya dapat menciptakan iklim industri yang sehat, karena terhindar dari risiko operasional, hukum, reputasi, konsentrasi transaksi, dan mampu melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Tentu melalui kegiatan webinar ini, saya berharap agar dapat tercapai pemahaman dalam penerapan PMPJ oleh para notaris di wilayah Tangerang Selatan maupun di wilayah Provinsi Banten, guna menghindari keterkaitan dengan praktek pencucian uang. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu webinar ini, apalagi di sini temanya tidak hanya soal pembinaan, tapi juga ada tanya jawab. Ada tanya jawab berkaitan dengan prinsip mengenali pengguna jasa. Ya, kita tentu saja karena saya tadi menyimak juga himne ini notaris, ya, bahwa notaris ini adalah bergerak dalam penegakan hukum. Ya. Tentu dalam prakteknya harus betul-betul bisa menghindari dari hal-hal yang membuat kita bermasalah dengan hukum. Ya. Karena Bapak Ibu para notaris adalah penegak hukum, ya, sehingga tentu dalam hal berhubungan, ya, melakukan transaksional, ya, dengan pengguna jasa, tentu prinsip kehati-hatian menjadi hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu selaku notaris
untuk bisa menerapkannya dengan baik. Karena apa? Jangan sampai di kemudian hari kita terbawa-bawa atau terlibat dalam suatu masalah yang sebetulnya pasti kita semua tidak menginginkan. Prinsip kehati-hatian ini menjadi yang sangat penting, karena semua persoalan hukum, semua persoalan hukum itu karena ketidakhati-hatian, karena kekurang hati-hatian. Ya. Apa aja coba kalau kita perhatikan? Kalau saat sekarang ini ya di lapas-lapas itu banyak sekali orang yang jadi pidana ya, karena melakukan pelanggaran, karena juga tidak hati-hati, ya, tidak sabar, ya, tidak mengendalikan diri untuk ya, melakukan hal-hal yang baik, ya, sehingga yang terjadi adalah hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Tentu saya berharap ini tidak terjadi pada teman-teman notaris di wilayah Provinsi Banten. Ya. Karena Bapak Ibu juga punya tanggung jawab untuk bagaimana menciptakan iklim investasi yang sehat, iklim industri yang sehat. Ya. Tadi juga Bunda Luciana juga menyampaikan bahwa notaris ini harus bisa memberikan kontribusi yang baik buat negara kita. Ya. Harus menjadi bagian, ya, bagian yang penting dalam memberikan kebaikan buat negeri ini. Tentu tidak semua harus punya komitmen seperti itu. Ya. Karena kalau kita atau Bapak Ibu sebagai pejabat atau yang bekerja dalam jabatan notaris tidak melaksanakan tugas fungsi, tidak menerapkan kode etik dengan baik, tentu ya apa ya, kasihan juga. Kita sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah mengikuti pelatihan di mana-mana, sudah sering mendengarkan hal seperti ini, tapi kita tidak bisa mengambil sesuatu yang positif dalam kehidupan yang bernegara ini. Ya, untuk kita inginkan ke depan ini ya, tidak ada lagi persoalan yang dialami oleh para notaris di wilayah Provinsi Banten. Ya. Karena Bapak Ibu adalah bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau sudah judulnya aja ada Kementerian Hukum dan HAM, ada hukum dan HAM, tentu kita tidak boleh keluar atau tidak boleh lari dari koridor hukum dan HAM. Ya. Kita bergerak dalam penegakan hukum, tentu kita harus konsisten di situ. Nah, kita bisa membantu masyarakat dalam bidang tugas kita masing-masing tanpa yang membuat sulit, ya, masyarakat. Kita harus menjadi bagian yang bisa memberikan kontribusi yang positif buat seluruh masyarakat yang membutuhkan jasa hukum dari Bapak Ibu sekalian. Saya tentu berharap nanti Bapak narasumber Pak Ferdian akan banyak memberikan penguatan kepada Bapak Ibu semua, sehingga ya, kalau sudah kuat, diberi penguatan kan biar kuat. Ya, jangan kendor, jangan jadi lemah, jangan jadi kalah, kan gitu ya. Itu Bapak Ibu harus menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, nilai-nilai integritas, harus menjunjung tinggi kehormatan jabatan notaris ini dimanapun Bapak Ibu bertugas. Saya tentu sebagai penanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Banten tentu akan sangat mendukung, ya,
akan sangat jaga apapun yang Bapak Ibu lakukan, ya, tentu dalam hal untuk bisa saling menjaga nama baik. Dan itu tadi Notaris dengan Kementerian Hukum dan HAM adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kita saling support sehingga jangan ada hal-hal yang mencederai kehormatan institusi kita. Jangan ada yang mencederai atau mengkhianati jabatan notaris yang demikian terhormat. Saya kira itu harapan saya. Terima kasih saya diundang untuk ikut menyampaikan mungkin sedikit arahan. Namun tentu Bapak Ibu juga kita harapkan bisa tetap melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Saya sungguh terkesan tadi sebelum mulai acara ada protokol kerja ya di kantor notaris. Itu sangat baik. Artinya kalau itu diterapkan dan itu menjadi model bagi kantor-kantor yang lain, saya kira Indonesia atau ya paling enggak institusi-institusi di kantor manapun tidak ada yang namanya klaster di kantor. Kalau itu bisa berjalan dengan baik, itu kita akan terhindar dari kemungkinan terkena virus COVID yang masih berada di tengah-tengah kita. Saya harapkan Bapak Ibu selalu sehat walafiat, ya, tetap semangat, ya, tetap bahagia, jaga imunitas dengan baik, pola makan dijaga, pola pikir dijaga, pola tidur juga dijaga. Yang penting jangan kebanyakan pola. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar dengan tema pembinaan dan tanya jawab seputar prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ bagi notaris yang berada di wilayah Tangerang Selatan maupun yang berada di luar Tangerang Selatan secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.